Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sesuatu yang harus kita hindari, sesuatu yang harus kita jauhi, yaitu mengenai tentang sifat toma'. Ada yang tahu toma'? To mim ain, toma'. Toma' itu artinya tamak. Tamak, ya, tamak. Tahu tamak, Bu? Apa itu tamak? Yang Ibu pahami apa tamak itu? Serakah, rakus, gitu kan? Nah, kita akan bahas itu, Bu. Ya, kita akan bahas itu. Kita awali mengenai tentang tamak itu, tidaklah kehinaan terulur panjang melainkan atas bibit ketamakan. Jadi kehinaan itu akan terulur panjang, dahan-dahan kehinaan itu akan membesar kalau kita menanam bibit ketamakan. Makin tamak kita, makin terhina kita. Itu tamak. Jadi tidaklah kehinaan terulur panjang melainkan atas bibit-bibit ketamakan. Apa yang dimaksud dengan tamak? Tamak itu bergantungnya hati dengan sesuatu yang ada di tangan makhluk dan inginnya hati kepada selain Allah. Itu tamak. Jadi bergantungnya hati dengan sesuatu yang ada di tangan makhluk dan inginnya hati kepada selain Allah. Itu tamak. Jadi kita harus memahami dulu tamak itu apa gitu. Nah, tamak itu adalah bergantungnya hati dengan sesuatu yang ada di tangan makhluk dan inginnya hati kepada selain Allah. Nah, itu dikatakan dengan tamak. Tamak ini merupakan salah satu penyakit yang sangat besar. Jadi penyakit yang kronis, termasuk salah satu penyakit yang bahaya, tamak ini. Karena dari penyakit tamak ini itu akan muncul beberapa kejahatan-kejahatan yang dimunculkan karena penyakit tamak. Nah, saya berbicara ini kepada ibu-ibu sebetulnya sedang berbicara kepada diri saya juga. Karena sifat-sifat buruk, sifat-sifat baik itu ada pada diri kita. Kadang baik, kadang jelek, kadang pingin berubah, kadang malas berubah, fluktuatif. Kadang melayani suami teh meni ridho, banyaknya ngedumel, gitu kan? Kadang ke anak itu sayang banget, tapi ada kalanya sesek sama anak kan gitu tuh. Jadi fluktuatif. Ya. Ketika punya masalah, ada kalanya lapang, oh ya nggak apa-apa. Tapi ada kalanya, kunaon sih? Kenapa sih harus saya yang mengalami kepahitan ini? Nah gitu. Jadi jiwa kita tuh kayak gitu. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Maka aku ilhamkan kepadanya fujur dan takwa. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan merugi orang yang mengotorinya. Jadi saya membahas tentang sifat tamak ini, mengingatkan kepada diri ini
dan kepada semua yang hadir di sini, supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit tamak ini. Karena semakin tamak, maka semakin terhinanya kita. Nah, tamak ini tadi termasuk penyakit besar. Dan dengan tamak ini, maka muncullah akibat-akibat atau kejahatan-kejahatan yang dimunculkan karena sifat tamak ini. Apa saja penyakit atau perkara yang karena adanya tamak itu? Yang pertama, akibat dari ketamakan pada diri kita, satu, minta-minta kepada manusia. Minta-minta kepada manusia, minta harta. Contoh, ada proyek, cik meureun kabagean atuh saeutik mah nah gitu. Sugan kapecretan mah nah gitu. Piraku teu emut ka abdi nah gitu. Padahal jasa itu sudah puluhan tahun yang lalu. Tapi terusnya ditagih. Emut teu kapungkur proyek eta teh golna kusaha? Kan ku abi eta teh. Manawi atuh. Kenapa begitu? Karena bergantungnya hati dengan sesuatu yang ada pada makhluk dan inginnya hati kepada selain Allah. Orang tua juga sama. Kamu harus ingat, kamu datang ke dunia ini nggak ujug-ujug. Mama yang melahirkan 9 bulan, mengandung, melahirkan. Mama yang mengandung 9 bulan, menyusuimu selama 2 tahun, menyapihmu selama 1 tahun, ngurusin kamu, popok kamu. Sekarang kamu sudah berhasil, masa gak ingat sama mama? Nah, itu juga tamak. Bergantungnya hati seorang mama kepada anak laki-lakinya. Kamu terlalu sayang sama istri kamu ya, sampai lupa sama mama? Tapi enggak, di sini mah insya Allah solehah. Pan KBS semua, ini mah KBS kan? Koordinator bidadari surga. Pan begitu. Ini tamak. Jadi tamak itu adanya pengharapan kepada sesuatu, kepada selain Allah. Nah itu. Nah, minta-minta uang, minta-minta dipilih, minta-minta dihormati, dihargai. Cik atulah hargaan, abi teh pamajikan. Nah, itu juga ada tamak karena minta kepada makhluk. Suami sama kepada istrinya. Ngerti bahasa Sunda kan? Cik atuh hargaan lah nu jadi salaki teh. Gawe diisuk jedur tapi kan kasare jeder gitu-gitu. Sirah dijadikan suku dijadikan sirah, ai maneh. Cik atuh hargaan, nah gitu. Mana atuh hargaan ya pamajikan, puluhan tahun mendampingi, meni eueuh sisimpenan pisan deh. Karena pingin dihargai dan dihormati. Repot ya. Kita sebagai guru, nih hargai ibu. Ibu itu guru kalian. Nah itu. Atau murid, hargai saya bu, saya juga murid ibu. Kenapa orang minta dihargai? Karena nggak punya, karena dia merasa tidak berharga hidupnya. Jadi kalau orang minta dihargai sama manusia, dia merasa dirinya nggak berharga. Jadi dia minta dihargai. Hargai atuh. Suami ke istri, hargai dong suamimu. Berarti dia memiliki pandangan dia tidak berharga di hadapan istrinya.
maka dia mengatakan hargai atuh saya sebagai suami. Kan begitu. Kenapa? Tadi semakin kita bergantung kepada makhluk dan inginnya hati kepada selain Allah, maka kita semakin terhina. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Tapi ini sifat yang harus kita jauhi. Bukan berarti kita tidak boleh menghormati orang lain. Ibu pulang dari pengajian, ulah dihargaan, bisi tamak si bapak. Oh jangan, itu amal soleh yang berbeda. Amal soleh seorang istri terhadap suami, dia tetap bertutur kata yang baik. Jadi ini menerangkan sifat tamak ini bukan berarti ibu menghilangkan akhlak baik, enggak. Tetap ibu misalkan tetap menghargai suaminya, menghargai anaknya, menghargai orang tuanya, menghargai tetangganya. Itu memang amalan-amalan yang lain. Bisa dipahami, Bu? Jadi jangan sampai ibu menyatakan ulah dihargaan jelema eta mah bisi tamak. Salah. Kewajiban kita menghargai orang lain dan kewajiban kita juga menjauhkan diri dari perilaku buruk. Salah satunya penyakit tamak. Begitu. Ini amal yang harus kita jauhi adalah tamak itu. Adapun amal-amal yang lainnya beda lagi porsinya. Begitu ya? Ada cepusat oge lamun jelema loba dihargaan, bisi tamak, terus ulah dihargaan. Oh jangan. Karena kita memiliki kewajiban yang lain, menghormati, menghargai, ya, memberikan apresiasi kepada orang lain. Itu memang kewajiban kita. Kepada suami mengucapkan terima kasih, kepada anak juga mengucapkan terima kasih. Itu amalan-amalan yang lain. Nah, termasuk menghindari diri dari tamak, itu pun amal soleh. Begitu. Jadi bisa dibedakan ya. Oke. Minta-minta disanjung sama makhluk. Jadi kalau misalkan tidak disebut gelar itu marah. Karena memang ada ibu, dimanapun ini ya, tidak disebutkan gelar. Misalkan gelarnya ini, tidak disebutkan gelar. Dia nggak mau, dia merasa tersinggung. Ada yang seperti itu, minta disanjung. Subhanallah. Nah termasuk kita, ibu-ibu yang sudah pergi ke haji, tiba-tiba pulang orang lain nggak bilang hajah ke ibu, ibu teh tengah liuk. Ibu teh tengah liuk, biasa namanya lamun disebat nami tengah liuk, ibu teh pulang dari haji. Ibu Ros, Bu Ros, Bu Hajah Ros, ayeuna kumaha. Ulah kitu oge. Memang ada dua makna haji itu. Tamu, ada tamu Allah, ada tamu orang Arab gitu. Ya. Jadi orang yang bertamu ke Baitullah itu kan suka disebut dengan haji. Hajah. Nah, kan begitu. Itu tamu, artinya tamu. Begitu. Jadi pulang ke Indonesia dilekatkan lagi haji, hajah supaya mengingatkan kepadanya bahwa dulu engkau telah menjadi tamu di Baitullah dan kalau memiliki akhlak yang buruk haruslah engkau malu. Kita yang sudah pergi haji jangan berharap orang memanggil kita haji atau hajah, tetapi kita yang melihat orang lain sudah pergi haji, kita harus menghormati dia, menghargai dia, dan mengingatkan dia bahwa dia itu pernah pergi ke Baitullah sebagai tamunya Allah. Mengingatkan kembali dia bahwa dia itu telah rela mengorbankan uang puluhan juta
rela meninggalkan keluarga, rela meninggalkan pekerjaan, dan siap mati di mana saja ketika menunaikan haji. Maka diingatkan lagi, engkau ketika pulang ke tanah air, engkau harus apa? Harus seperti itu. Tiba waktu sholat, dia sudah melepaskan keterikatan dia dengan dunianya, karena dia terpanggil dan akan menghadap kepada Allah. Kan begitu, Bu? Nah, jadi orang yang telah pergi haji jangan pingin disanjung haji, tetapi kita sebagai orang yang melihat orang lain sudah berhaji, maka kita hormati dia, ingatkan dia dengan gelar Ibu Hajah, Pak Haji. Untuk apa? Mengingatkan. Tapi bukan berarti suatu kewajiban. Ini mah bentuk apresiasi kita, bahwa ini orang sudah apa? Sudah pernah diberikan kesempatan oleh Allah mengeluarkan hartanya, tenaganya, pikirannya. Kayak begitu, Bu, ya. Jadi ini kedua belah pihak. Contohnya begitulah, ya. Ibu sebagai orang tua jangan minta dihargai, disanjung, dihormati, disayangi sama anak. Karena kalau berharap seperti itu, maka kita akan banyak kecewanya. Betul tidak? Tetapi sebagai seorang anak, jangan diminta untuk menghormati, menghargai orang tua, tetapi sebagai orang anak memiliki kewajiban untuk hormat kepada orang tuanya, untuk menyayangi orang tuanya. Nah, kebayang nggak kalau dua-duanya punya pikiran seperti itu? Oh, nyaman. Tapi kebanyakan di masyarakat, orang tuanya ingin dihargai oleh anaknya, anaknya tidak tahu etika bagaimana menghargai orang tua. Akhirnya curhat, budak teh gede ku gedena nya. Ini asal loba nyeri hate, nah gitu. Komo geranya eta minantu, nah gitu. Hanjakalnya buti izinan eta jadi minantu, nah gitu. Kan ieu mah sanes ka ibu ieu mah. Sanes ka ibu. Kan si minantu teh jadi viral di kalangan ibu-ibu mah nya. Jadi jadi viral gitu. Nah, maka dari itu memang satu dengan yang lain harus memiliki amal soleh. Sebagai orang tua, kita jangan berharap kepada anak. Dan kita kalau sebagai anak memiliki kewajiban untuk menghormati, menghargai, menyayangi orang tua. Seperti itu, Ibu. Bisa dipahami gambarannya? Baik. Inilah orang yang qanaah, lawan dari tamak itu qanaah. Bergantungnya hati terhadap sesuatu yang ada pada kekuasaan Allah dan inginnya hati hanya kepada Allah. Itu qanaah, merasa cukup. Nah, sedangkan kalau tamak, bergantungnya hati dengan sesuatu yang ada di tangan makhluk dan inginnya hati kepada selain Allah. Semakin kita tamak, maka semakin terhinanya kita. Di jalan, kita lagi berkendaraan, tiba-tiba ada yang nyiap, kita pingin dihargai, teu apa eta jelema orang teh saha gitu. Dikejar sama kita, pasea di jalan, direkam, kakenal wajah kita, viral. Seorang the power of emak-emak, dia memarahi pengendara lainnya karena menyalip kendaraan yang ada di depannya. Oh, si ibu yuk gede amoknya si ibu yuk teh, karena pingin dihargai. Ibu pergi ke minimarket, si pelayannya lupa memberikan senyum. Biasanya banyak orang yang tersenyum ke ibu, ari pelayannya tidak memberikan senyuman. Langsung ku ibu teh diviralkan. Nih viral, halo guys, lihat ya. Ini pelayan minimarket yang tidak tahu sopan santun. Lihat ya, lihat nih wajahnya, lihat ya, lihat nih. Lihat ya. Saya datang gak diberikan senyuman. Apakah ini etikanya? Terus sampai gitu. Akhirnya kumaha, Bu?
Batur teh bakal nyawat ibu, tinggal isi eta jelema ka batur mah nya teu boga etika padahal manehna ge nah kitu nya. Karena apa? Tamak, pingin dihargai, disanjung oleh makhluk gitu. Ripuh Bu. Manusia, aduh ya Allah ya Karim. Nah, kita tuh punya potensi ini Ibu, kita tuh. Saya, ibu-ibu ada. Cuman bedanya kita ngaji. Kalau ngaji itu jadi apa? Ada rem. Astagfirullahaladzim. Ulah. Kita teh bergantung lagi kepada Allah. Nah, itulah orang yang tamak itu penyakit yang besar, dan dengan tamak itu maka akan muncul kejahatan-kejahatan. Ya salah satunya minta-minta kepada makhluk. Agar silaturahmi tak putus, pinjam dulu uang 100. Bari tiap hari ya teteh gitu. Kan riweuh gitunya. Baik. Yang kedua, takut celaan manusia. Takut celaan manusia. Takut dikritisi, takut diberikan nasihat, takut diberikan kritik, takut dicarekan ke manusia, takut dicela. Ini pun salah satu penyakit akibat dari tamak itu. Jadi dia itu nggak siap terima kalau ada orang yang mengkritisi. Ibu punten pisan, kumaha? Ibu teh ngaos nate, saya lagamna mungit tajwidna muradul. Si ustad mah nyawad wae nah gitu. Nyawad wae si ustad mah nah gitu. Tidak siap diterima. Atau ibu-ibu misalkan lagi konflik sama suaminya, curhat ke anaknya, terus kata anaknya bilang begini, mama ulah gitu. Atau misalkan ibu ulah gitu, tuh nya maneh mah kalau ngabela bapak maneh geus teu nyaahnya ka mama nah gitu. Tuh, eta teh naon? Takut dicela, disangkana teh masukan dari anak itu apa? Celaan. Karena dia pinginnya disanjung, takut dicela kayak gitu. Terus mama teh curhat. Tuh tinggalinya nah tatangga mamah mah salakina teh meuni bela pisan. Meuni resep rerejungan, duaan, senam, meuni asa bahagia mamah mahnya jeung bapak rumah tangga geus puluhan tahun. Meuni hara rese nah gitu kan. Dipapatahan tah ku anakna teh, ulah kitu mama gitu kan. Ulah kitu bu, ulah kitu mi. Da bapak ge hoyong meureun. Cuman kan bapakna keur teu damang. Nah maneh mah ngabela wae si bapak. Ketika ibu ada perasaan seperti itu, contoh ibu teh datang ke rumah anak, Bu udah sholat, udah atuh jangan diingetin terus, dah mau juga tahu ini teh kewajiban. Jadi anak ngingetin sholat teh disangkana teh nuduh anak ibu, menuduh ibu belum sholat. Jadi kasinggung pula Bu tenang. Padahal bisa jadi anak itu bertanya, Bu udah sholat, bukan untuk menyinggung ibu atau tidak percaya ibu belum sholat, tetapi mau memberikan alternatif lain. Saku istirahat heula atau mah istirahat heula. Nah, kalau ibu memiliki sifat tamak, ungkapan-ungkapan seperti itu teh disangkanya celaan. Disangkanya itu hinaan. Jadi ibu tuh kemana ke anaknya itu, nggak ada satupun anak yang bela ibunya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Insya Allah enggak ya ibu ya? Enggak. Tapi kalaupun ibu ada keserempet ke sana, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Ya. Ketiga, menjilat dengan manusia, mencari muka dengan manusia, mencari orang agar senang sama dia. Jadi orang yang tamak itu dia menjilat manusia.
Maksudnya apa? Dia ingin ketika kerja pingin kepake sama atasannya. Ketika atasannya nggak ada, dia cuek. Ketika atasannya muncul, dia rajin. Nu tadina taradi lapan oge di lapan gitu. Kalau mah di pabrik atau di instansi, ketika ada atasannya, wah rajin. Tapi ketika nggak ada, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena dia mencari muka. Dia mencari muka kepada siapa? Kepada makhluk. Padahal orang yang ingin hanya mengharap ridhonya Allah itu, dia tidak akan begitu. Dia akan fokus. Ada orang atau sedikit orang atau banyak orang, karena dia sadar dia punya profesionalnya itu, dia kerjakan. Dia nggak akan melihat manusianya, tapi yang dia lihat amanah yang sedang dia emban. Nah, inilah sifat orang yang tidak tamak. Tapi kalau orang yang tamak, mencari muka, hari diharapkan, ya Pak, di tukang, sebel aja lemah eta. Lamun lain dunungan yang si rendos, nah gitu. Kan gitu. Tapi ari aker aya mah siap. Oh, yuk. Aduh. Pas dunungan ata aya, gerebet gitu. Nah, itu teh tidak ikhlas, jadi aya tamak. Subhanallah punya. Jadi sifat tamak itu bukan karena rakus terhadap uang, tapi rakus terhadap keinginan untuk minta-minta kepada makhluk, takut celaan makhluk, mencari muka makhluk, mencari muka kepada makhluk, itu juga termasuk tamak. Ya. Yang berikutnya, yang keempat, berjinak-jinak dengan manusia. Berjinak-jinak dengan manusia. Jadi paling takut manusia memutus hubungan dengan dia, karena dia menganggap manusia tempat bergantungnya. Berjinak-jinak. Subhanallah. Jadi ini hati-hati, berjinak-jinak. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita menjauhkan diri dari tidak menghormati. Kita menghormati orang lain, menghargai orang lain, karena memang itu salah satu bagian dari kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah untuk kita tunaikan. Ini mah masalah kolbu kita. Apakah kita tersenyum kepada orang lain supaya orang lain senang sama kita? Apakah kita memberi kepada orang lain supaya orang lain balik ngasih kepada kita? Ya, contoh misalkan lamun dina undangan mere atuh ke bisi urang hajat atau nu mere bergantung kepada makhluk. Itu aya undangan tetangga sok bebekalan urang da urang oge bakal hajat kumaha lamun teu datang. Padahal mendatangi undangan itu salah satu hak muslim kepada muslim yang lainnya. Jadi jangan sampai bergantungnya hati kita kepada apa yang ada di tangan makhluk. Itu aya nu maot tetangga sok buru takziah. Engke lamun urang maot kumaha mun teu takziahan gitu. Nah, jadi berharap teh ka makhluk bisi engke maot teu aya anu takziah ka urang. Padahal takziah itu sangat dianjurkan, harus gitu kan. Jadi orang yang tidak tamak itu just fokus on Allah. Fokusnya itu Allah. Kenapa takziah? Memang ada syariatnya. Kenapa ziarah kubur? Karena ada syariatnya. Kenapa nengok orang sakit? Karena ada syariatnya. Itu burukeun, situ gering, engke era
Lamun teu datang kan maneh teh tokoh, piraku tokoh, henteu datang ketika wargana gering, sok teh cek batur teh ih boga tokoh teh nya teu peduli. Saya kumaha lamun kitu? Oh nya, tamak, takut dicela oleh makhluk dan ingin dipuji bahwa dia punya kepedulian. Kalau orang yang karena Allah, dia nengok ya nengok tanpa ada harapan ingin dipuji, tanpa tidak mau ada yang mencela, dia lurus tanpa pingin mencari muka dan bukan untuk menjilat manusia, tetapi fokus. Lebih enak mana bu, hati yang begitu atau orang yang pingin kelihatan baik sama orang lain? Kalau kita pingin dilihat baik oleh orang lain capek bu, betul nggak? Tapi kalau kita hanya ingin dilihat oleh Allah itu baik, nah itu nggak capek. Justru kita akan menemukan kedamaian. Setuju ibu-ibu? Oke. Saya lagi ngasih nasihat kepada saya juga, karena tadi saya dengan ibu juga sama manusia yang berpotensi takwa dan fujur. Maka adanya pengajian ini saling mengingatkan, bukan untuk menyudutkan, bukan untuk meremehkan, bukan untuk ngagenggeureuhkeun, bukan untuk nyindiran siapa-siapa. Tetapi ceramah ini untuk mengingatkan kepada yang bicara dan kepada yang diajak bicara, supaya kita terhindar dari sifat tamak. Begitu ibu-ibu. Iya. Yang kelima, nah ini ibu, ketenangan dan ketentramannya dengan harta. Ketenangan dan ketentramannya hanya dengan harta. Cinta dengan harta, menghimpun harta. Jadi orang yang tamak itu kalau saldonya menipis, soak, merasa dunia mau kiamat, atau nu beureum jeung nu biru sudah mulai menipis, langsung kawer. Kenapa? Karena dia bergantung kepada harta, cinta kepada harta. Kan beda. Orang yang punya 100 juta di rekening, mau belanja iPhone anu 10 juta, rada reuas. Da sieun berkurang nu 100 juta na. Ibu gaduh 100 juta. Badai meser kebutuhan, da asal lebar bade ngaluarkeun teh. Da sieun berkurang nu 100 juta eta teh. Tapi kalau kita punya uang 5 juta, pengeluarannya 4.500.000, da babari dah. Sesa 5.000 yang itu babari. Betul nggak? Iya. Ibu pernah ngalami banyak uang, terus mau dibelanjain, gimana rasanya? Asal lebar. Tapi ibu ketika uangnya lagi sedikit, banyak kebutuhan dibelanjain, lebar teh. Entenya anehnya. Itulah sifat harta. Jadi orang yang tamak ini, dia ngejar-ngejar terus dunia. Kata Sayyidina Umar, ketahuilah, kita tidak akan pernah puas kalau terus mengejar dunia. Bahkan di dalam salah satu hadis, manusia itu kalau diberikan 1 gunung emas, banyak gak? Ternyata masih kurang, pingin 2 gunung. Dikasih 3 masih kurang, kasih 4 masih kurang, 5 masih kurang. Sampai kapan kurangnya? Sampai ketika mulutnya tersumpal oleh tanah kuburan. Toh saya dirinya mama aya kahoyong deui, kecuali ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Itulah manusia kadang begitu. Sampai-sampai dia lupa bahwa tugas dia itu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Kan begitu. Seperti gini Bu, ini ilustrasinya. Ibu-ibu punya anak, mau kuliah. Nah, ini buat UKT-nya, ini buat kos-kosannya, ini buat jajan 1 bulan dan makan 1 bulan, ini buat bayar kosannya dan listriknya, ini buat transportasinya. Sama ibu dikasih kos-kosan, bayar kosnya, bayar UKT-nya, buat makan dan jajannya, buat transportasinya, bahkan dikasih motor jeung bensinnya. Tujuan ibu ngasih ke anak itu supaya apa? Kuliah dengan baik dan benar. Tiba-tiba naudzubillah oleh anak ibu, uang itu yang harusnya dibayarkan UKT nggak dibayarin UKT, malah dipakai ke bobogohan, ngeraktir si doi. Ibu tahu bagaimana anak itu, Bu? Kurang bersyukur kan? Kufur nikmat kan? Padahal ibu ngasih nih uang UKT supaya lancar kuliahnya. Nah, kita sama Allah nih raganya, nih kutiupkan ruhnya, nih ku kasih akalnya, nih ku kasih nyawanya, nih ku kasih pasangannya, nih ku kasih bumi untuk hidupnya. Tuh, kuturunkan hujan dari langit. Tuh, kuciptakan matahari untuk menyinari. Tuh semuanya. Untuk apa Allah ciptakan itu untuk kita? Supaya kita beribadah kepadanya. Kenapa badan ini lutut bisa ditekuk, ini tangan bisa diangkat? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah, supaya kita bisa sujud kepada Allah, supaya kita bisa berdoa kepada Allah, supaya kita bisa berjalan menuju keridhaan Allah, supaya kita bisa menjalankan kewajiban. Kenapa Allah kasih akal? Supaya kita bisa membedakan mana kebaikan dan mana keburukan, mana yang hak, mana yang batil. Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kamu haus, nih airnya. Kamu lapar, nih makanannya. Kamu kedinginan, nih kainnya. Nih orang yang jahitnya. Nih desainernya. Kamu capek kalau perjalanan jauh, nih kendaraannya. Kamu butuh protein, nih ada telurnya. Kamu butuh karbohidrat, nih ada nasi berasnya. Kamu butuh lemaknya, butuh dagingnya, nih ada sapi. Supaya apa? Allah ngasih makanan, minuman supaya badan ini tegak, kuat dan bisa menyembah kepadanya. Kenapa dahi kita tidak lonjong tapi datar rata itu kan? Coba kalau lonjong gimana sujud kita? Tangan ini ini datar, tidak sampai lonjong, supaya kita bisa sempurna mengajak jari jemari ini untuk bersujud kepada Allah. Kan begitu? Ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibu dikasih pasangan hidup, nih ku kasih pasangan hidup supaya engkau beribadah kepadaku. Apa bentuk ibadahnya? Nih, ada hak suamimu. Berarti itu kewajibanmu. Saya sebagai suami, nih ku kasih istri. Ada haknya yang menjadi kewajibanmu yang harus kau penuhi. Itu bentuk ibadahnya kepada Allah. Kita sebagai orang tua, nih ku kasih anak keturunan. Mereka punya kewajiban dan mereka pun punya hak yang menjadi kewajiban kalian sebagai orang tuanya. Maka nafkahilah mereka, kasih makan mereka yang halal, kasih makan yang baik, pakaian mereka pakaian yang nutup aurat.
kita lakukan itu bentuk ibadah kita kepada Allah. Betul tidak? Sama Allah dikasih apa? Nih kendaraan, nih kaki. Supaya apa? Supaya kaki bisa ibu mencari ilmu. Tapi kebanyakan sekarang Allah sudah memfasilitasi raga ini, Allah sudah memfasilitasi ruh, Allah sudah memfasilitasi semua di luar badan dan ruh ini. Tetapi kebanyakan manusia rakus, dia lebih mengorientasikan kehidupan dunia, lupa dengan kehidupan dia dengan Tuhannya. Inilah yang kita tidak harapkan. Maka semakin kita mengejar dunia, semakin kita tamak, semakin kita terhina di hadapan Allah. Sampai sini bisa dipahami Ibu? Jadi ngapain itu Allah ciptakan kita? Untuk ibadah. Maka bentuknya beda-beda. Alhamdulillah, ibu-ibu istiqomah setiap Rabu pagi jam 10 sampai jam 11. Ini kan salah satu aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi bentuk ibadah ibu kepada Allah. Apa ibadahnya? Ngaji, silaturahmi, bersalaman, saling mendoakan. Ada yang sakit, kita patungan, kita jenguk. Apakah itu bukan amal saleh semua? Amal saleh semua. Ibu-ibu yang punya bisnis, yang punya produk, ketahuan sama jamaah ini, bisa saling support. Si ibu itu jualan donat, si ibu itu jualan angkringan, si ibu itu jualan baju. Itu kan bisa saling membantu dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah. Ini hikmahnya Bu ngaji itu. Kan yang ngaji di sini bukan hanya orang sini. Ada yang di luar komplek ini kan. Jadi kenal, oh ibu itu. Betul tidak? Iya. Oh ibu itu dan lain sebagainya. Kenapa kita harus banyak tempat majelis taklim? Supaya nanti yang diduduki oleh kita, mereka akan menjadi saksi bahwa kita pernah duduk mendengarkan taklim dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Maha Pencipta alam semesta. Jangan dikira dinding yang menjadi sandaran ibu, lantai yang menjadi tempat duduk ibu, pakaian yang sekarang ibu kenakan tidak akan menjadi saksi. Mereka akan menjadi saksi. Hanya satu syaratnya, ketika ibu sudah beribadah seperti ini, maka wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tugas selanjutnya adalah untuk memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Bukan karena ingin ketika sakit aya nu nengok, bukan ketika meninggal aya anu ngurebgeun, bukan karena kita punya jualan supaya aya nu beli, bukan. Tetapi kita hadirnya ke majelis taklim ini sebagai bentuk peribadahan kita kepada Allah dan lurus karena Allah. Adapun nanti ibu dapat doa dari jamaah ketika sakit, ada yang mendoakan, ada yang menengok, itu mah salah satu buah kebaikan. Bukan itu yang kita kejar, tetapi yang kita kejar adalah Allah yang telah menghidupkan kita, yang telah memberi nikmat kepada kita, yang telah memberi rezeki kepada kita, yang telah memberikan semuanya kepada kita. Itu target kita. Nah ini Bu, kondisi hati yang seperti inilah yang harus kita jaga. Meskipun ini berat Bu, asli. Ini berat, tapi kita harus melewatinya. Ini berat, tapi kita harus menghadapinya. Ini berat, tapi kita harus melatihnya. Agar apa? Agar Allah ridho sama kita. Itu aja. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan. Ibu jauh-jauh dari rumah ke masjid, melawan malas, melawan kesibukan. Sok atuh berdialog dengan Allah.
Ya Allah, mudah-mudahan Engkau ridho ya sama saya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau sayang ya sama saya. Itulah yang harus kita terapkan. Harapan kepada Allah itu harus. Baik. Jadi jangan sampai Allah sudah memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita, tetapi kita tidak menggunakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Allah tidak butuh kita, tetapi kita yang butuh Allah. Kenapa Allah memberikan pahala? Kenapa Allah memberikan siksa kepada yang melanggar? Bukan karena Allah takut tidak ada yang menyembah, tapi Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya agar dia bisa bahagia dunia dan akhirat. Itulah Ibu ya. Baik. Sedikit lagi. Jadi tamak itu adalah perbuatan tercela dan pelakunya akan terhina. Nah, itu penyakitnya. Penyakitnya tamak, efek sampingnya banyak. Berarti obatnya apa atuh? Obatnya, nah, obat dari tamak itu ada 3. 1, jangan merasa panjang umur. Jangan merasa panjang umur. Kan sudah banyak saudara kita, tetangga kita, orang tua kita yang mereka sudah meninggalkan kita, yang asalnya mereka bercerita tentang orang yang meninggal dan sekarang mereka yang diceritakan sudah meninggal. Saat ini kita bercerita orang lain yang meninggal dan kerasa nanti kita yang diceritakan kita yang meninggal. Maka dari itu jangan merasa panjang umur. Kalau kita merasa panjang umur, jadi akibatnya apa? Engke deui ngabersihan hate teh. Engke deui da sugan we enjing oge aya. Tapi kalau kita merasa tidak panjang umur, saat ada ketamakan dalam diri kita, apa tamak itu? Bergantungnya hati dengan sesuatu yang ada pada makhluk dan inginnya hati kepada selain Allah, maka kita langsung istighfar. Begitu. Anak-anak teh istirahatnya meni lama. Gak apa-apa, tapi suara saya terdengar jelas kan Bu ya? Ya. Jadi meyakini itu ya, sadar jangan merasa panjang umur. Saat ibu ada keinginan untuk tamak, pilih urang maut. Kan begitu, pilih urang maut, kita aja terus. Ibu rakus, pilih urang maut kan gitu. Asli Bu nggak kerasa. Saya punya tetangga badannya sehat, kuat, tapi insya Allah beliau husnul khotimah karena orang baik. Itu padahal fisiknya terlatih, kuat gitu. Tetapi tiba-tiba pecah pembuluh darah. Seminggu dirawat, hari ke-8-nya meninggal. Tiba-tiba kan? Dan ketika beliau dijenguk ke rumah sakit, beliau sadar, jadi kieu. Banyak kan ibu-ibu menemukan kasus seperti itu? Jadi kalau hati ini ada kotor, bersihkan, jangan nunggu nanti. Yang kedua, meyakini bahwa yang ditakdirkan itu pasti akan sampai kepada kita. Jadi apa yang ditakdirkan kepada kita tidak akan melewati kita. Dan apa yang tidak ditakdirkan kepada kita tidak akan menghampiri kita. Ibu waktu ngaos mah ngaos we. Aduh Ustaz, amun abi teu ngaos, amun abi ngaos, warung tutup. Lamun tutup teu aya rezeki kanggo abi eta teh masih tersimpan tamak.
Waktu silaturahmi dengan keluarga, silaturahmi. Aduh ya abi ya proyek dan lain sebagainya. Padahal jauh-jauh hari halal bihalal dengan keluarga sudah ditetapkan. Kecuali kalau ibu dokter ada tindakan yang darurat, ya nggak apa-apa. Jadi udah rezeki mah dah Allah yang sudah menanggungnya. Oke. Yakinilah sesuatu yang ditakdirkan kepada kita tidak akan melewati kita, dan sesuatu yang tidak ditakdirkan kepada kita tidak akan menghampiri kita. Itu aja. Jadi ulah seueur kasieun. Dan yang terakhir, obatnya itu mengetahui penyakit harta. Mengetahui penyakit harta. Tah, emut-emut. Satu nih penyakit harta itu kerap kali membawa maksiat, itu harta. Ayah sombong, Bu. Dengan harta itu. Kita pakai yang branded, lihat orang lain anu teu make branded teh, murahan. Dengan harta tuh. Kita rumah besar, pas bertamu ke rumah yang kecil, sempit ya, ini mah kayak WC saya. Kacida. Itulah harta itu. Maka istighfar, Bang. Ada lihat anaknya, abi mahnya alhamdulillah murang kali teh. Di dia damal di ditu, di ditu pokoknya. Ibu mah nih hawatos. Mudah-mudahan ibunya murang kali ibu cing sukses. Jika murang kali abi. Aduh eta teh nyelekit kanu kitu teh. Nah, kadang nggak kerasa kayak gitu teh. Ngobrol dengan orang yang kita ngobrolin banyak anak kepada orang yang belum dikasih anak. Ngobrol dengan seorang ibu-ibu tentang cucu, padahal si ibu teh can dibere cucu. Ngobrol, ya kita tenang. Nah itulah penyakit. Subhanallah ya. Terus ketika ngobrol dengan orang itu banyak, yang diobrolkan oleh kita bukan berbangga-bangga dengan harta, bukan berbangga-bangga dengan suaminya, bukan berbangga-bangga dengan anaknya, tetapi yang kita obrolkan, kita bangga punya Allah sebagai Tuhan kita dan punya suri teladan yang terbaik Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita banggakan. Dan kita bangga duduk di Islam ini. Karena kalau kita berbangga-bangga tentang suami, bagaimana kalau si perempuan itu janda dan pingin suami ibu? Rewas moal? Rewas. Tapi ini dalam tanda kutip ya, tidak mengeneralisir semua janda, enggak. Kan ada janda yang solehah, ada janda yang gatal, ada. Jangankan janda, wanita yang sudah punya suami pun ada yang gatal, ada yang tidak gatalan, ada. Jadi jangan sampai ibu curhat tentang kemesraan dengan suami sehingga akhirnya membuat iri wanita lain yang tidak diperlakukan oleh suaminya seperti itu. Oh kitunya, aduh hapunten, abi mah tengah rawaskeun da, cing atulah minawi tiasa berbagi. Tah lamun kitu kumaha? Rewas moal. Rewas. Amit-amit mali baturan deui. Nah kitu. Bicarain tentang cucu dan sebagainya. Gimana kalau orang yang berada di hadapan kita itu memiliki mata jahat, ada penyakit ain nantinya, cingering tebudak dengan matanya didoakan. Maka udah jangan ngebangga-banggain suaminya, ya, anaknya, hartanya, udah idam aja, idam pak biasa aja. Tetapi kita banggakan, alhamdulillah ya, Allah itu maha hebat, Allah itu maha kuasa. Segala sesuatu yang ditakdirkan olehnya
pasti terjadi, dan sesuatu yang tidak ditakdirkan olehnya tidak mungkin terjadi. Alhamdulillah kita punya suri teladan Nabi Muhammad, begitu. Nah, baik ibu-ibu, yang kedua, penyakit harta itu membuat lalai dari zikir. Ibu sudah jualan, banyak labanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngitung artos kala ieu kagok keur ngitung artos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh ieu keur seueur keneh pelanggan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh ieu meuni keur seueur order kieu ieu online. Penyakit harta. Kalau kita tamak terus gini. Padahal ingat, yang pertama kalau kita begitu, ingat jangan merasa panjang umur. Kumaha lamun kitu maot kan bahaya. Dan yang ketiga, penyakit harta itu panjang perhitungannya di hari kiamat. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Hisabnya panjang. Tapi kan enak kalau ibu ditanya dari mana hartanya, dapat yang halal dikemanakan, nempel-nempel buat pembangunan pesantren, nempel-nempel buat makan anak yatim, piatu dan duafa. Ya, enak tuh. Dari dikemanakan hartamu, disimpan di mana? Di apa itu Bu, tempat menyimpan uang teh? Apa? Brankas. Di brankas. Nepikeun ka bau rayap geningnya. Kan uang yang disimpan di brankas yang terlalu lama da bau hapeuk teh. Nah, Ustad apal? Bau hapeuk. Nah, apal? Aya nu masihan. Aya nu masihan ieu teh asa bau hapeuk. Ternyata tos lami artos. Ayeuna dimakan rayap. Tapi lamun disodakohkeun kan enak. Nah, baik ibu-ibu, ini yang terakhir. Tadi kita sudah berbicara konsekuensi daripada orang yang tamak. Semakin tamak, semakin terhina. Itu kata kuncinya. Kita harus ingat, semakin tamak, semakin terhina. Yang kedua, pengertian apa itu tamak. Tamak itu adalah bergantungnya hati dengan sesuatu yang ada di tangan makhluk dan inginnya hati kepada selain Allah. Tamak itu penyakit besar, maka akan memunculkan kejahatan-kejahatan. Kejahatan yang pertama tadi apa? Minta-minta kepada manusia. Yang kedua, takut dicela. Yang ketiga, mencari muka. Yang keempat, menjilat manusia. Yang kelima, bahagia dan senangnya itu terlihat dari harta. Udah tuh. Nah, setelah itu tadi kita bahas penyakit harta. Ya, obatnya. Obatnya apa supaya kita tidak tamak? Satu, jangan merasa panjang umur. Dua, yakini sesuatu yang ditakdirkan kepada kita tidak akan melewati kita, dan sesuatu yang tidak ditakdirkan kepada kita tidak akan menghampiri kita. Yang ketiga, obatnya apa? Mengetahui penyakit harta. Apa penyakitnya yang pertama? Apa yang pertama? Cenderung kepada berbuat maksiat. Yang kedua, melalaikan dari zikir kepada Allah. Yang ketiga, paling lama hisabannya. Ya, jadi panjang perhitungannya di hari kiamat. Nah, itu akibat. Nah, sekarang yang terakhir, apa sih penyebabnya kita punya sifat tamak? Apa sih penyebab kita punya sifat tamak? Penyebabnya itu karena tidak yakin kepada Allah dan kepada takdir Allah. Nah, eta Bu, sebabnya tuh. Kenapa sebab orang bergantung kepada selain Allah? Karena tidak yakin kepada Allah. Allah mantuan moalnya.
Nah, hanya pertolongan Allah teh can datang wae. Karena apa? Tidak yakin kepada Allah dan kepada takdir Allah. Tak eta teh sebabna. Tapi itu masih anaknya. Aya abahna. Abahna aya. Abahnya itu, abahnya tamak adalah ragu-ragu kepada Allah. Tak eta bapakna. Bapakna ragu-ragu kepada Allah, muncul budakna tidak yakin kepada Allah dan kepada takdir Allah. Itu sebab ketamakan. Jadi we tamak. Ketika tamak muncul, maka muncul akibatnya. Ketika akibatnya muncul, maka kita semakin terhina. Oleh karena itu, kita terus memperbaiki hati ini agar dijauhkan dari sifat tamak. Alhamdulillah sudah 1 jam saya berbicara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kepekaan iman dan Islam, kepekaan untuk senantiasa membersihkan diri, kepekaan untuk senantiasa menjauhkan diri dari sesuatu hal yang diharamkan oleh syariat Allah. Itu saja mungkin ibu-ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Sampai berjumpa kembali di Rabu kelima. Sekian, kita tutup dengan istighfar, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.